Haleluya, haleluya, haleluya. Sembahlah nama Yesus, kami memuji nama-Mu Tuhan. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi sembah. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sembah Yesus. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui
dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ku diperbarui, jiwaku diperbarui. Kalau ku berada di hadirat, hatiku diubahkan, hatiku dikuatkan lagi, hatiku dikuatkan lagi, jiwaku dipulihkan. Saat di hadiratmu, time of refreshing Lord, time to refreshing Lord. In your presence, Lord, in your presence, dibarui lagi, disadarkan lagi, Tuhan. Saat ku menembak, ku dibarui, time to refresh you, Lord. In your presence, my Lord, ku dibarui, ku dibarui. Ku dibarui. Time to refresh my life. Terima kasih anugerah-Mu bagiku, Tuhan, tak pernah berhenti. Yes, Lord. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau puji, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawat dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh
menganggu dibuatmu. Ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir melintang segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di setiap napasku, menyembahmu ku puji. Sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji
Masalahku tak ada yang luput darimu. Segala hal di hidupku tak ada yang luput darimu. Ku kagum padamu, ku kagum padamu. Berfirmanlah du sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah.
Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Di pagi hari yang baru Tuhan, kami merindukan firman-Mu, firman-Mu yang kami cari, Kau yang kami nantikan berbicara kepada kami sebelum kami lanjut dengan semua urusan kami yang lain. Kami mau berada di hadirat-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami merindu urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Karena tidak ada firman yang kami dengar itu akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan perkara-perkara besar bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini menikmati kebaikan Tuhan. Kita ada di hari yang baru, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah sampai di Esra. Esra pasal yang ketiga. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Esra pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan Tuhan, ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores raja negeri Persia. Puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di Esra pasal yang ketiga ini. Di sini menceritakan tentang bangsa Israel yang telah kembali dari negeri pembuangan, dari Babel. Mereka sudah kembali ke Yerusalem, ke tempat asalnya semula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan, ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Di ayat yang pertama ini, di sini ada kata keterangan, situ mengatakan setelah orang Israel menetap di kota-kotanya. Jadi ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, dan sekarang ini mereka sudah berada di Yerusalem, di tempat mereka sudah menetap
ya, mereka sudah mendiami kota-kota yang tadinya mereka tinggal karena mereka berada di negeri pembuangan, karena mereka dibuang ya, dan mereka berada di negeri Babel. Dan di pasal yang ketiga ini di sini menceritakan bahwa orang Israel itu sudah kembali ke Yerusalem, pulang dari negeri pembuangan, dan mereka sudah tinggal di kota-kotanya. Mereka sudah tinggal di kota-kota yang ada di Yerusalem itu. Mereka sudah menetap di situ, ya, mereka kembali ke tempat asalnya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema buat kita, yaitu ketika Tuhan telah menjawab doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu kisahnya ketika bangsa Israel itu berada di negeri pembuangan. Mereka dalam keadaan yang menyedihkan, ya, karena mereka di sana penuh dengan tekanan. Mereka ditindas, ya, dan saat mereka berada di negeri pembuangan itu, mereka bergumul, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari negeri pembuangan itu, dari negeri Babel itu, supaya mereka bisa keluar dari negeri Babel itu. Dan di pasal 3 ini Tuhan sudah menjawab doa mereka. Mereka sudah keluar dari negeri Babel itu, dan sekarang mereka kembali ke tempat asalnya. Mereka bisa tinggal lagi di Yerusalem, mereka bisa menduduki lagi kota-kota yang tadinya mereka tinggal, dan sekarang mereka sudah kembali. Nah, oleh sebab itu saya beri tema ketika Tuhan telah menjawab doa. Doa-doa orang Israel sudah dijawab oleh Tuhan. Mereka bisa kembali lagi ke kota-kotanya. Mereka bisa keluar dari negeri pembuangan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini ketika Tuhan sudah menjawab doa mereka. Ketika mereka sudah keluar dari negeri pembuangan, dan ketika mereka bisa kembali tinggal di Yerusalem, bisa kembali menikmati tempat asal mereka, menikmati kota-kota, ya, di kota mereka di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka perbuat? Yang pertama yang saya pelajari di sini, ketika Tuhan sudah menjawab doa mereka sehingga mereka bisa kembali ke Yerusalem, yang pertama saya lihat bahwa mereka itu benar-benar ingat kepada Tuhan. Ya, mereka mengingat Tuhan. Jadi saat mereka ada di Yerusalem, sudah menikmati kota itu, bisa kembali, ya, tinggal di Yerusalem, mereka tidak lupa kepada Tuhan. Dari mana kita bisa melihat bahwa mereka itu ingat, ya, kepada Tuhan yang sudah menjawab doa mereka? Nah, di dalam ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang kelima, di situ dijelaskan bahwa mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat yang kedua, maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Jadi saat mereka sudah ada di Yerusalem, ya, mereka ingat bahwa yang membuat mereka bisa kembali ada di Yerusalem itu, yang membuat mereka bisa keluar dari negeri Babel itu adalah Tuhan. Dan bukti bahwa mereka itu ingat kepada Tuhan, mereka di sini dikatakan membangun mezbah. Untuk apa mereka membangun mezbah? Mereka mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Ya, dan selain itu juga apa yang mereka lakukan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat itu, mereka merayakan hari-hari raya, ya, hari-hari raya umat Israel yang memang sudah pernah ditetapkan itu sebagai hari raya oleh Daud. Itu mereka ingat kembali dan mereka merayakannya. Ayat yang ketiga di situ dikatakan mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari, ya. Ayat yang kelima di situ dikatakan juga sejak hari itu mereka menetapkan, ya,
Nah, di situ dikatakan, dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Jadi ini yang mereka lakukan ketika mereka sudah menikmati tempat yang nyaman, mereka tidak lagi diperbudak, ya, seperti waktu mereka berada di negeri Babel. Mereka benar-benar ingat kepada karya Tuhan. Mereka tahu bahwa yang membuat mereka bisa keluar dari Babel itu adalah tangan Tuhan, dan bukti mereka ingat kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban, ya. Mereka merayakan hari-hari raya, mereka menetapkan, ya, satu ketetapan bahwa mereka harus mempersembahkan korban itu setiap pagi, setiap petang, ya. Itu merupakan ketetapan yang mereka tetapkan, mengingat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, di mana Tuhan sudah membawa mereka keluar dari negeri Babel. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang pertama yang kita lihat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika saya mempelajari ayat ini, saya teringat tentang sebuah kisah yang disampaikan oleh Yesus tentang 10 orang kusta itu, ya, 10 orang kusta, di mana semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi hanya ada satu orang yang kembali kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, kemana yang 9? Ya, mereka juga sudah sembuhkan, tapi tidak ada, tapi 9 orang itu langsung pergi begitu saja, ya. Jadi hanya satu di antara mereka yang kembali kepada Tuhan dan bersyukur, berterima kasih karena sudah sembuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita selalu menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita melupakan Tuhan dalam hidup kita, ya. Banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Kita tidak melupakan ibadah, ya. Kita mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai sebagai kerinduan kita, atau sebagai pernyataan kita bahwa kita tuh tidak melupakan Tuhan. Kita ingat kepada setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, puji Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini ketika Tuhan sudah menjawab doa mereka? Yang kedua, mereka memperhatikan rumah Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Ya, apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara? Mereka ingat rumah Tuhan. Mereka memperhatikan rumah Tuhan. Di sini dikatakan mereka membangun bait Allah. Ya, ini yang dilakukan mereka. Ya, mereka kembali rindu kepada rumah kediaman Tuhan, dan di situ dikatakan mereka memang mengumpulkan bahan-bahan untuk mendirikan rumah Tuhan itu, mendirikan bait Allah, dan mereka menugaskan orang-orang, ya, untuk bekerja membangun bait Allah itu, dan ada orang-orang juga yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan bait Allah itu. Ada orang-orang yang mereka beri upah, yang mereka bayar untuk membawa kayu-kayu, ya, untuk membawa peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah. Di sini saya melihat bahwa ketika Tuhan telah menjawab doa mereka, mereka memberi perhatian bagi rumah Tuhan, ya. Mereka memberi perhatian bagi bait Allah. Mereka tidak mau melihat bait Allah itu jelek, tidak terbangun gitu, ya. Tapi mereka menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan cara mereka bersama-sama bekerja sama membangun bait Allah, ya. Mereka memperhatikan rumah Tuhan. Inilah juga yang kiranya menjadi menjadi perhatian kita, bahwa kita selalu bisa memberi perhatian kita kepada rumah Tuhan. Kita sayang, ya, kepada rumah Tuhan, kita mengasihi rumah Tuhan, kita
memberi perhatian kita bagi rumah Tuhan, bagi bait Allah di mana kita beribadah, ya, kita perhatikan itu, karena itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita memperhatikan bait-Nya, ketika kita memperhatikan rumah Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga itu ada di dalam ayat yang ke-11, di mana mereka memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-11 di situ dikatakan, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi pada waktu itu mereka penuh dengan sukacita, mereka memuliakan Tuhan. Dikatakan di situ Tuhan itu baik, ya. Mereka menaikkan ucapan syukurnya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mereka naikkan pujian itu, ya. Mereka bersyukur, mereka berkata bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Dan dikatakan mereka memuji-muji Tuhan dengan suara yang nyaring. Ya, walaupun memang juga ada dijelaskan di sini bahwa ada di antara mereka juga yang menangis, ya. Mereka menangis karena mungkin terharu, ya. Oh, rumah Tuhan ini bisa dibangun lagi. Yang ketika mereka mengingat dulu memang ada bait Allah di situ, ya. Tetapi karena mereka sudah karena ditinggal oleh mereka sekian lama, ya. Dan kembali lagi dibangun bait Allah itu di situ. Mereka ketika bait Allah yang baru itu dibangun, mereka teringat kepada bait Allah yang dulu. Nah, itu mereka menangis, tapi juga mereka penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan sorak-sorai, ya, karena mereka bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan yang ada di situ, dan mereka menaikkan ucapan Tuhan. Kalau kita mau belajar dari orang Israel, ketika Tuhan sudah menjawab doa mereka, mereka nggak lupa sama Tuhan, mereka ingat kepada Tuhan. Kemudian mereka memperhatikan rumah Tuhan, mereka membangun bait Allah. Lalu mereka memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Inilah juga kiranya yang menjadi pelajaran buat kita semua pagi hari ini, saat pergumulan kita sudah dijawab oleh Tuhan. Saat kita telah bebas dari dari tekanan mungkin yang selama ini menekan hidup kita, ya. Saat Tuhan memperhatikan kesusahan kita, saat Tuhan memperhatikan kesedihan-kesedihan kita, apa yang kita buat bagi Tuhan, apa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Ya, kiranya ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa benar-benar Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu besar dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Kalaupun kita berada dalam tekanan, ya seperti bangsa Israel ini, itu karena kesalahan mereka. Tapi mereka, saat mereka mengerti, saat mereka sadar, ya, bahwa mereka sudah bersalah di hadapan Tuhan, mereka berseru-seru, mereka bertobat, ya, mereka berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi kelepasan bagi mereka. Puji Tuhan, ini yang bisa kita nikmati dari kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik,
biasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji, membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa yang baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa, lewat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan ini sebagai ucapan syukur kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini juga atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Ketika kami Tuhan mengalami satu mukjizat Tuhan, ketika Tuhan menjawab doa kami Bapa yang baik, kami mau mengingat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa yang baik. Bahkan kami juga Tuhan memiliki satu kepedulian bagi rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Bapa, urapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya dalam kehidupannya Tuhan terus pakai secara luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, terkhusus jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya lewat kehidupan hamba-Mu Bapa yang baik, oh Tuhan Yesus, jiwa-jiwa diberkati Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan hamba-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menolong, Tuhan yang beserta hamba-Mu Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian hamba-Mu. Keluarga-Mu di tempat ini Bapa yang baik, Tuhan berkati setiap pergumulan mereka, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan pelayanan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu menolong Bapa yang baik. Tuhan pakai terus Tuhan secara luar biasa dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan selalu dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah nyata bagi hidup mereka Bapa yang baik. Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong jemaat-jemaat-Mu Bapa yang baik. Engkau mengcover mereka Tuhan, menjaga mereka Bapa yang baik dari segala tindakan-tindakan kejahatan yang ada, bahkan segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Engkau yang selalu menolong jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan jemaat-Mu Bapa yang baik, kerinduan mereka Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka lebih indah lagi, semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah keseruan setiap mereka Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang melihat, Engkau yang mendengar Tuhan setiap keseruan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Berkati pekerjaan mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah semuanya menghasilkan berkat Bapa. Anak-anak mereka Tuhan sertai, Tuhan tolong. Biarlah menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Masa depan mereka Tuhan selalu menyertai, menolong Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Allah. Khususnya Tuhan kami berdoa buat Ko Jerry Tuhan yang oh Tuhan, dalam sakit penyakit yang dialami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sakit penyakit yang ada Tuhan, kami merindukan kesembuhan yang daripada Tuhan, karena Engkau Tuhan sumber kesembuhan yang ada Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan kehidupan Ko Jerry Tuhan menjadi berkat Tuhan lewat kehidupannya Tuhan. Oh Tuhan, pemulihan Tuhan yang terjadi atas kehidupannya Tuhan, biarlah semuanya Tuhan Kau sertai Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan di tempat ini Tuhan, setiap Tuhan, fasilitas yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini Tuhan, biarlah kiranya alat musik, sound system yang ada, bahkan peralatan live streaming yang ada Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan di tempat ini Tuhan semakin hari semakin lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan bagi banyak orang Tuhan di luar sana Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini semakin hari semakin maju lagi Bapa. Biarlah kiranya tangan Tuhan selalu menyertai setiap pelayanan di tempat ini Bapa yang baik. Para pelayan-pelayan Tuhan yang selalu setia Tuhan melayani Engkau di tempat ini Bapa. Biarlah kiranya urapan Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan mereka. Mereka yang bermain musik, mereka yang worship leader, mereka yang semuanya Tuhan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya upah pelayanan menjadi bagian mereka Bapa yang baik. Engkau selalu sertai setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Semakin hari semakin lebih lagi Tuhan pakai Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya lewat setiap kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, banyak orang diberkati Tuhan, jiwa-jiwa diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pertambahkan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Bapa yang baik. Kami rindu setiap bangku yang kosong dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar yang berasal daripada Tuhan, yang menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang setia, yang selalu Tuhan setia mengikuti ibadah secara live streaming, termasuk doa pagi yang ada Tuhan. Biarlah kiranya urapan Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka juga Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pergumulan mereka, kerinduan mereka dalam kehidupan mereka Bapa yang baik, Engkau yang mendengar, Engkau yang melihat Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan, Engkau yang membela kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan yang mengikuti, yang mendengar firman-Mu, yang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Oh Tuhan, setiap daerah yang ada dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kota, desa, bahkan pelosok sekalipun Tuhan, dalam penyertaan Allah, oh Indonesia semakin lagi lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Setiap penduduk yang ada, seluruh umat-umat Tuhan diberkati, dilawat oleh Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu nyata bagi setiap mereka Bapa yang baik. Berkati setiap para pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai RT RW Tuhan, setiap mereka Tuhan yang Tuhan pilih, oh Tuhan, dalam memimpin bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun atas mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan melakukan tugas mereka, mengerjakan tugas mereka Tuhan, semuanya Tuhan atas kehendak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala oh Tuhan masalah-masalah yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan, semuanya Tuhan biarlah Tuhan kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Indonesia semakin lebih lagi indah di hadapan-Mu Bapa yang baik. Para hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, yang melayani Tuhan, yang selalu setia oh Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka Bapa yang baik. Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus mampukan mereka Tuhan untuk selalu oh Tuhan hidup di dalam Engkau Bapa yang baik, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, aktivitas kami satu hari ini kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami selalu menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berotot dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam satu hari ini jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala kerugian, kesalahan-kesalahan yang ada
ada Tuhan, biarlah kiranya semuanya itu kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami masuki hari yang baru, kami berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari sekolah minggu remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah, janda-janda lansia jemaat-Mu, terpelihara oleh anugerah-Mu, gada dan tongkat-Mu menyertai mereka Tuhan sepanjang hari ini. Kami berkati orang tua kami, kaum keluarga kami, kakak adik kami semua, sanak saudara kami Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka melihat perlindungan Allah di sepanjang hari ini. Berkat Tuhan menjadi bagian milik mereka. Kami berkati setiap orang yang ikut berdoa secara live streaming dalam kesetiaan, duduk di kaki Tuhan, tenang mendengar firman-Mu. Turunlah berkat Allah, jawablah doa mereka, seluruh harapan mereka Tuhan buat menjadi kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.